Begini maksudnya. Kemarin kan menjelaskan tentang tarku ta'ah khaufan minar riya, tidak melakukan kebajikan karena khawatir riya. Daripada riya terus kemudian tidak melakukan kebajikan, judulnya itu. Nah, menurut Imam Ghazali tidak bisa begitu, karena ngamal kebajikan itu ada dua tipe. Pertama, tipe yang hanya terkait dengan diri sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan ini tidak ada rasa nikmatnya, tidak ada rasa enaknya. Contohnya poso, sholat, haji, perang. Ini ibadah terkait dengan diri kita sendiri, tidak terkait dengan orang lain. Poso, haji, sholat, baca Quran. Nah, dijelaskan kemarin, asalkan ada dorongan agama, niat tulus sedikit saja, lakukan, jangan tinggalkan. Kalau nanti ada di tengah jalan kok ada muncul riya, ya kita atasi riya itu sambil jalan. Pokoknya asal ada keikhlasan sedikit, lakukan, jangan tinggalkan. Kalau muncul riya, nanti riyanya diatasi sambil jalan. Soalnya nek amal bajikan kok tinggal karena khawatir riya, akhirnya kowe gak ngamal, setan seneng. Setan itu gawe kowe itu supaya riya. Setan itu pokoknya tidak berhenti. Kowe ngamal ya digodha supaya riya, orang ngamal ya digodha supaya ujub. Nah, itu seneng deh. Nek kowe ora ngamal seneng buat. Orang ngamal melepuk sisa. Alhamdulillah ikhlas aku ora sedo amal, tak lakoni aku riya. Nek tak tinggalno kan alam tak tinggal lagi bang riya. Setan seneng tepuk tangan. Itu penjelasan Imam Ghazali. Tapi ngeten lho Mbah Ghazali, kan wonten ulama-ulama top dulu itu yang memang meninggalkan amal kebajikan karena khawatir viral, karena khawatir terkenal. Ada Ibrahim An-Nakhai, dia baca Quran, ada orang masuk ke rumahnya, Qurannya dandang ditutup. Komentarnya begini, lho kok ana wong kok nek aku ketok maca Quran, kok aku dak darani mau sregep. Padahal di rene iku ya aku pas maca Quran. Mau dak didarani aku bendino maca Quran terus. Dak darani sregep temen aku. Nah, daripada terkenal sregep padahal maca Quran itu ya dantek, tak tutup ae. Jadi tarkul qiraah. Ibrahim At-Taimi, padha Ibrahim iki. Ibrahim sebenarnya wongnya api-api. Kalau kamu senang ngomong, maka diamlah. Dan ketika kamu ingin diam, senang diam, maka bicaralah. Mana itu? Yo gampang lah memahami. Yang terus ngaji ya harus ngerti. Karena kowe kan ngomong, berarti ngomongmu itu karena keinginanmu membuat kamu senang, bangga, meneng. Tapi kowe nek seneng meneng darane wong kusuk wong alim, ya. Ngomong ben ora darane kusuk alim. Anane Imam Hasan Al-Basri. Biyen niku ana ulama salah yang jalan ngerti ana kayu melintang di jalan dan bisa membahayakan pengguna jalan.
Dibarno ae oleh orang ini, ulama salaf, khawatir darani, khawatir terkenal dhewe gitu. Itu loh di rumah itu, woi wajan wong apian, khawatir diarani apian itu. Ada lagi ulama lainnya itu nangis. Nangis kok roh wong. Nangis itu kan ajaran mulia di tasawuf itu. Karena nangis itu berarti dia mikir dosanya akeh, segala kekurangannya, melihat kenyataan kehidupan orang itu ngenes, memprihatinkan, nangis. Barang didelok wong, kok didelok wong terus guyu deh, supaya tidak dianggap orang yang serba prihatin. Pokoknya akeh lah. Jadi hal-hal baik itu ditutup-tutupi supaya tidak terkenal, atau kalau perlu ditinggalkan supaya pelakunya tidak terkenal. Niku cara jenengan pripun Mbak Ghazali? Ngene. Itu bertentangan dengan apa yang dilakukan lebih banyak orang lagi daripada yang sampean ceritakan. Para ulama-ulama, tokoh-tokoh itu ya tetap izhar ta'ah, memperlihatkan ketaatan. Lah tadi kok sopo Ibrahim Hasan Al-Basri tadi mengatakan meninggalkan Imam Hasan Al-Basri menceritakan orang yang tidak menyingkirkan gangguan di jalan, karena nanti kalau dia singkirkan jadi terkenal, itu hanya nuturi saja, konteksnya nuturi supaya orang terkenal. Seandainya Imam Hasan Al-Basri sendiri melihat ada gangguan di jalan, ya beliau singkirkan, lam yatruku. Satu. Terus penting mana? Yang ditinggalkan ini kan perkara-perkara yang sunat-sunat saja, jadi tidak wajib. Kalau sampai meninggalkan wajib, khawatir terkenal, malah dosa. Kue sholat sregep 5 waktu di tengah masyarakat yang tidak pada sholat, terus wah aku tidak terkenal nih aku sholat sregep, gak sholat aku. Iku aja gue rasa-rasa. Keliru itu karena perkara wajib. Yang kita bahas itu perkara sunnah, perkara yang lebih baik, itu maksudnya daripada tidak melakukan. Nah, perkara yang lebih baik ini memang hanya bisa dilakukan, dihitung, diukur oleh orang yang memang paham urusannya. Nah, kowe ora paham, ya wis pokoke amal apik lakoni. Aja kuwatir terkenal. Ora terkenal kowe, ora nek terkenal. Kok kuwatir men temen sing mirangno kowe sapa? Ya gitu saja, karena kan kita itu duafa, orang-orang yang tidak orang top, orang terkenal, biasa wae lah. Nah, sementara orang-orang yang terkenal itu memang sengaja meninggalkan amal, ya karena saking khawatirnya. Biasa ikhlas, terus beramal ikhlas, keri-keri ini ada yang tidak ikhlas dan bukan perkara sunat, terus ditinggalkan. Nah, sekarang satu persatu kasus. Ibrahim An-Nakhai tadi nutup mushaf karena ada orang yang masuk. Kenapa? Ya mungkin saja Qurannya ditutup karena kalau ada orang masuk mesti ngobrol, jagomi. Nah, ditutup saja, nanti ngobrol, habis ngobrol Quran dibaca lagi. Salah satu penafsirannya begitu. Soalnya nanti kalau masih ada baca Quran terus ngobrol-ngobrol terus mulai naik gitu.
sebenarnya sih ya negatif ini apa. Nah terus ada tadi tidak menyingkirkan gangguan di jalan. Itu sebetulnya yang tidak menyingkirkan karena dia punya hal yang lebih penting, ada ibadah yang lebih besar, lebih penting, sehingga dia abaikan. Jadi kita itu harus bisa mengukur amal-amal ini mana yang prioritas, mana yang tidak, sama-sama baiknya. Makanya di fikih belakangan kontemporer itu ada namanya fikih aulawi. Apa itu fikih prioritas? Maksudnya ada beberapa hal baik sekarang itu karena dunia sudah sangat terbuka, kita bisa melakukan banyak kebaikan, tapi harus prioritas. Kue ngaji kitab baik, ngapal Al-Quran baik, terus kuliah baik, apa nih mulang yo baik, iso kabeh kue, yo kudu paham prioritasnya mana. Itu ya, aulami seperti itu. Yo bandingannya baik-baik itu. Lah nek dibanding karo sing elek-elek yo karuan. Gitu. Ora fikih aulawi, gak usah nganggo iku. Terus tadi Imam At-Taimi kenapa sampai bilang kalau kamu merasa bangga ketika berbicara maka diamlah. Ketika kamu merasa pinter ngomongnya apik di rumah ngomong gitu, seneng gue bangga, diamlah. Sebaliknya kalau kamu sedang senang diam, dianggap khusyuk, tawadhu begitu, maka bicaralah. Berarti piye maksudnya? Yo supaya kita tidak merasa bangga saat bicara, dianggap pintar, dan supaya kita tidak ujub dianggap orang soleh, orang alim saat diam, ya, dan orang perasaan ujub. Tuh, jadi ini nek cara apa ya ilustrasinya yang nganggo teori bandul. Bandul itu kue nek weneng-wenenan ya dadi ditarik pengiwa. Nek kengiwanan ya ditarik nengen supaya apa? Nek tengah. Karena hal terbaik itu di tengah. Nek kue kakean mangan ya dilokno wong kok mangan terus. Nek gak tau mangan sampai loro-loro ya dilokno wong ora tau mangan sing akeh. Kan kepada orang yang sulit makan disuruh makan banyak, kepada orang yang makan banyak ya ditegur makan kakean supaya apa mangane setengah. Mudah itu menjelaskan. Alhamdulillah. Nah, itu jadi kalau ingin bicara, ini bicara yang mubah-mubah loh ya. Kalau bicara yang statusnya wajib harus disampaikan, ya harus disampaikan gitu. Menyebabkan karena hikayah penjelasan. Terus tadi ada yang nangis ganti guyu, barang itu sedang menceritakan orang-orang yang orang gak mau terus nganggo dalil ngene. Lho iku ana ulama ora tidak menyingkirkan gangguan di jalan, aku anut iku kelas niku kowe ora ngerti mana layak rifunal abdul wala yudrikuna hadhil aqjaqai. Kowe ku gak mudeng urusane anggere manut gerujuk ora kok pahami konteksnya. Jadi Imam Ghazali menjawab beberapa tokoh itu tidak meninggalkan amal kebajikan karena khawatir
terkenal. Kesimpulannya apa? Ya, itu orang-orang top itu khawatir terkenal. Lah kuwi ora top, ngamalo kebajikan sakake-ake ya ora top, ora ana sing mirangno. Ya kuwi terus mlaku ora usah nganggo dalil-dalil. Oh, lah gitu. Qala al-qismu